Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain orang yang berzikir dapat menjamin keselamatannya, zikir akan menjadikan dapat mengabulkan hajat-hajat seseorang. Satu riwayat hadis Bapak Ibu. Malaikat Allah diperintah oleh Allah. Ada beberapa malaikat yang tugasnya hanya mencatat orang-orang yang berzikir kepada Allah. Para malaikat ditugaskan oleh Allah lalu mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah. Di mana ada orang yang berzikir kepada Allah, malaikat itu menghampirinya. Malaikat itu sayapnya ke arah timur dan ke arah barat, kakinya ke bumi, lehernya ke langit. Para malaikat menyampaikan kepada Allah dan menyaksikan kelompok-kelompok berzikir itu. Lalu ditanya para malaikat itu kepada Allah, wahai para malaikat-malaikatku, walaupun Allah tahu sesungguhnya, wahai para malaikat-malaikatku, kalian saat ini berada di mana? Kata Allah, ya Allah, saat ini aku sedang berada di tengah-tengah hamba-hambamu yang mereka akan sedang menyebut pujian-pujianmu, yang mereka akan berzikir kepadamu ya Allah. Wahai para malaikat-malaikatku, apa yang diharapkan oleh orang yang berzikir itu? Ya Allah, kata para malaikat, kelompok berzikir itu, tuan rumah mengundang untuk berzikir itu ingin mengharapkan kebaikan dan mengharapkan surgamu ya Allah. Wahai para malaikatku, apakah mereka itu surgaku? Kata Allah. Demi Allah mereka itu, demi Allah tuan rumah itu, demi Allah tuan rumah berzikir itu belum tahu surgamu ya Allah. Bagaimana kalau mereka tahu surgaku? Kata Allah. Ya Allah, kalau mereka tahu surgamu, pasti mereka akan terus-menerus akan beribadah kepadamu ya Allah. Wahai para malaikat-malaikatku, selain itu apa yang diharapkan mereka ingin perlindungan dariku? Kata Allah. Ya Allah, kelompok berzikir bersama-sama dengan ikhlas dan khusyuk itu mereka mengharapkan ingin perlindungan dari neraka-Mu ya Allah. Wahai para malaikatku, apakah mereka tahu neraka-Ku? Kata Allah. Demi Allah, para orang berzikir itu belum tahu neraka-Mu ya Allah. Bagaimana kalau mereka tahu neraka-Ku? Kata Allah. Ya Allah, kalau mereka tahu neraka-Mu pasti akan mereka ketakutan dan terus-menerus akan bertaubat dan selalu beribadah kepadamu ya Allah. Setelah kelompok berzikir Bapak Ibu telah selesai, kelompok kerumunan orang-orang yang berzikir itu telah selesai, lalu malaikat itu menyampaikan kepada Allah, naik ke langit 7, para malaikat itu menyampaikan kepada Allah, dan malaikat ditanya lagi oleh Allah. Wahai para malaikat-malaikatku, orang-orang yang berzikir tadi itu, apa yang dibacanya dan mereka apa yang dikerjakan? Ya Allah, kelompok berzikir yang aku saksikan tadi, mereka tidak diam. Mereka mengucapkan wa yashkuruna, wa yusabbihuna, wa yahmaduna. Ya Allah, mereka mengucapkan kalimat tasbih, kalimat tahlil, kalimat tahmid. Ketika Allah, Bapak Ibu, ketika Allah memberikan pertanyaan kepada malaikat, dan malaikatnya menjawabnya seperti itu, maka Allah langsung berfirman, Ishadu ya malaikati anni qad khabartu lahum, saksikanlah wahai seluruh para malaikat-malaikatku dengan aku bangga bahwa seluruh kelompok berzikir yang aku saksikan tadi, yang kalian saksikan juga, akan aku ampuni seluruh dosa-dosanya serta akan aku kabulkan hajat-hajatnya, kata Allah. Satu malaikat Bapak Ibu, satu malaikat minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, aku telah melihat hamba-Mu yang hadir di dalam kerumunan orang berzikir itu. Lalu orang itu tidak berniat untuk berzikir, dia hanya mondar-mandir saja ya Allah. Yang aku maksud, apakah orang itu akan peroleh ampunan-Mu ya Allah? Allah berfirman Bapak Ibu, hum qaumun la yasqa bihim, wahai para malaikatku, siapapun yang hadir di dalam majelis berzikir itu, walaupun orang itu tidak bertujuan untuk berzikir kepadaku, tetap akan aku ampuni dosanya dan serta akan aku kabulkan hajat-hajatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu segala hajat dan niat dan cita-cita dan keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam berzikir akan diberkahi oleh Allah. Orang yang berkumpul akan dirahmati oleh Allah. Apalagi kita berkumpulnya berzikir kepada Allah. La yaq'udhu qaum yadhkuruna Allah Ta'ala illa khafathumul malaika wa husatumur rahmah wa nasalit alaihimus sakin wa dzakruhum Allah fi man 'inda. Kata Rasul, setiap orang yang berkumpul kepada Allah akan dikerumuni malaikat-malaikat Allah, akan diturunkan rahmat dan ketentramannya oleh Allah, serta mereka akan dipanggil di hadapan para malaikat-malaikatnya, kata Allah. Inilah Bapak Ibu, setiap orang yang berzikir akan dikerumuni malaikat Allah. Malam hari ini tidak hanya kita yang hadir, tidak hanya jamaah kita yang hadir, tetapi malaikat-malaikat Allah diturunkan beserta kita, tentunya akan mendoakan kita, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana dzikir akan mendatangkan kedamaian. Kita melihat ketika Siti Fatmah mengalami di dalam kegelisahan di dalam rumah tangganya, lalu dia menghadap kepada Rasul, dia mengatakan, wahai ya Rasul, berikanlah aku satu budak untuk mengatasi seluruh problem rumah tanggaku. Wahai Siti Fatmah, kata Rasul, untuk mengatasi seluruh problem rumah tanggamu, tidaklah aku berikan satu budak kepadamu, cukup bacalah hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu kalimat tasbih Bapak Ibu akan bisa menghadirkan ketentraman kita, ketentraman rumah tangga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Makin banyak kalimat tasbih kita baca, makin banyak ketentraman yang kita dapatkan tentunya. Sebagaimana Rasul juga pernah mengatakan, barang siapa yang mengucapkan kalimat tasbih, satu kalimat tasbih dibaca oleh seseorang, maka Allah akan turunkan 70 malaikat. Makin banyak kalimat tasbih yang kita baca, makin banyak malaikat-malaikat yang dihadirkan oleh Allah, dan malaikat itu mendoakan orang-orang yang dihadirkan itu. Oleh karena itulah Bapak Ibu, kita melihat ketika Rasul naik ke langit 7, lalu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada Muhammad, Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatmu, bahwa sesungguhnya di dalam surga itu tanahnya sangat luas, sangat harum. Tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat ini sangat besar pahalanya Bapak Ibu. Rasul pernah menyampaikan, siapa orang yang membaca 7 kalimat tasbih saja akan dibangunkan satu menara di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak kalimat tasbih yang kita baca, makin besar harapan kita ditinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam berzikir kepada Allah adalah merupakan takwa kita kepada Allah. Makin hari makin banyak kita berzikir kepada Allah, makin berkah rumah tangga kita, makin berkah usaha kita, makin berkah anak-anak kita, makin berkah seluruh usaha-usaha kita. Karena apa Bapak Ibu? Zikir adalah menjadikan takwa bagi seseorang. Orang yang bertakwa kepada Allah tidak pernah susah, tidak resah, apalagi berputus asa. Karena apa? Hidupnya telah dijamin oleh Allah. Berapapun persoalan yang dihadapinya, berapapun problem yang dihadapinya, hidupnya telah dijamin oleh Allah. Hal ini ditegaskan di Al-Quran. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan dari seluruh kesulitan yang dihadapinya. Bahkan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka banyaknya. Pernah ada sahabat yang menanya kepada ya Rasul, ya Rasul, untuk mendatangkan berkah dan rezeki dari Allah agar tidak berdosa, apa yang dibacanya? Rasul mengucapkan, perbanyaklah dengan istighfar kepada Allah.
Oleh karena itu Bapak Ibu, astaghfirullahaladzim, istighfar akan selalu mendatangkan rezeki dari Allah. Makin banyak istighfar yang dibaca oleh hamba-hamba Allah, makin banyak rezeki dan kemudahan yang didapatkan olehnya tentunya. Oleh karena itulah Bapak Ibu, mari kita meningkatkan takwa kita dengan berzikir kepada Allah. Zikir ringan, sangat mudah, pahalanya sangat besar. Karena ini adalah pahala satu-satunya yang kita bawa, yang besar dapat menyelamatkan kita di akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mohon kepada Allah. Pertama, agar kita ditetapkan iman dan Islam. Agar kita diberikan rezeki yang banyak, yang berlimpah ruah untuk beribadah. Agar kita diberikan taufik umur untuk beribadah. Agar kita diberikan kesehatan untuk beribadah. Al-Fatihah. Mari kita mohon kepada Allah. Dengan ikhlas kita doakan untuk Ibu, Bapak Muin dan Ibu, untuk Ibu Hajah Siti Muhyina juga. Kita doakan beliau segala apa yang dihajat-hajatnya semoga dikabulkan oleh Allah. Segala harapan beliau semoga dikabulkan oleh Allah. Segala seluruh niat-niat beliau semoga dikabulkan oleh Allah. Seluruh cita-cita beliau semoga dikabulkan oleh Allah. Seluruh hajat-hajat kita juga dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. Mari kita mohon kepada Allah. Kita semua yang hadir, wabil khusus Bapak Haji Muin dan Ibu beserta Ibu Hajah Siti Muhyina sekeluarga, semoga beliau-beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa beliau sedang ada penyakitnya, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang hadir semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pemirsa TVRI Sulawesi Selatan yang menyaksikan semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir juga seluruh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mari kita mohon kepada Allah seluruh persoalan problem kita, seluruh masalah-masalah kita yang belum mampu kita dapat bisa menyelesaikan, seluruh urusan-urusan kita yang belum mampu kita dapat bisa menyelesaikan. Setelah kita zikir dan doa ini semoga Allah memberikan penyelesaian yang baik, Allah selesaikan urusan kita dengan baik, Allah selesaikan seluruh masalah-masalah kita dengan baik, Allah selesaikan seluruh kewajiban-kewajiban kita dengan baik. Al-Fatihah. Selanjutnya mari kita mohon kepada Allah doa ini untuk keluarga kita semoga dijadikan keluarga yang sakinah, anak-anak kita semoga dijadikan soleh dan soleha. Al-Fatihah.